Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeremia Pangetan Karo-Karo dengan NPM 2106061012. Saya ingin menjelaskan hasil resum saya pada tanggal 4 November 2021 di perkuliahan umum dengan pemateri Pak Haryo Setio Nusantoro dengan judul materinya keselamatan dan kesehatan kerja dalam logistik. Nah, beliau menjelaskan keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3, jenis-jenis bahaya dan resiko dalam kegiatan logistik, manajemen, keselamatan, pergudangan dan penyimpanan, dan redup manajemen keselamatan tangkur atau alat transportasi darat. Nah, ada fisiologi yang dari 3 dasar keselamatan dan kesehatan kerja adalah memberikan suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman bagi pekerjanya. Jadi tujuan keselamatan dan kesehatan bekerja adalah mencegah terjadinya bencana, kecelakaan, dan menghindari kemungkinannya terhambat produksi dan meningkatnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Terdapat hakikat keselamatan dan memperlihatkan kerja adalah mengadakan pengawasan terhadap 4M, yaitu manusia, material, mesin-mesin, dan metode kerja. Hal selanjutnya, tujuan penerapan K3 yang utama adalah dalam penerapan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, antara lain yang pertama melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang keduanya menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan dan produksi nasional. Ini berarti ada sistem ketiga. Yang pertama anomali, yaitu tindakan-tindakan dan atau kondisi-kondisi yang tidak aman kalau dibiarkan dapat berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan. Lalu ada dermis, suatu yang sudah terjadi atau sudah berinsiden-insiden, adalah sebuah kejadian di mana anomali sudah ada kemudian sudah terjadi dan tidak menyebabkan cedera terhadap orang atau tidak menyebabkan kerugian yang besar atau ringan. Lalu metode ROM, yaitu sudah terjadi kecelakaan atau insiden tetapi kecelakaan yang tidak menyebabkan cedera terhadap manusia. Terakhir ada jumpa 3, yaitu cedera terhadap manusia. Hal selanjutnya adalah hazard. Hazard adalah sumber daya bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerugian. Hazard dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja atau situasi kerja. Selanjutnya ada sumber daya yang menyebabkan kecelakaan di tempat kerja bahaya yang berpotensi terjadi kecelakaan, yaitu pekerja dapat terjadi dari bahan kimia, mesin atau peralatan. Metode kerja di lingkungan kerja. Selanjutnya, kalau ada beberapa metode yang dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Yang pertama yaitu inspection, survei, audit, washing. Lebih bebas atau stop, terdapat hierarki yang penanggulangannya atau risiko tindakannya, tingkatan pengendalian risikonya, yaitu ada eliminasi yang menghilangkan fisik dari bahaya, substitusi menggantikan bahaya, rekayasa, teknik mengisolasi manusia dari bahaya, administrasi berubah cara melakukan pekerja atau prosedur. Yang terakhir ada ADP,
menggunakan alat pelindung diri dari pengertian kegiatan logistik kegiatan yang berhubungan mengadakan barang atau penyimpanan barang, pengantaran atau pengangkutan barang yang sesuai dengan jenis barang, waktu dan tempat dikehendaki dari titik awal. Lalu langkah-langkah pencegahan yang pertama digunakan untuk seperti alat bantu terhadap peralatan yang digunakan harus pemeliharaan secara rutin dan diperiksa kelayakannya guna 2 orang atau lebih diangkut berulang. Sekian dari saya, terima kasih.